Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kami diberi kesempatan untuk mempresentasikan atau melaksanakan podcast dengan rekan saya. Nama saya Muhammad Habib Rizky, MPT 41220047. Dan saya sendiri Aminuddin Sidik, MPT 44230005. Kami dari kelas instrumentasi Empati. Ya, pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai ini seluk-beluk bahasa gaul, karena bahasa gaul ini sangat berperan sekali dalam komunikasi, terutama di kalangan kelompok-kelompok tertentu. Baik, kita akan sedikit menanyakan kepada saudara Habib mengenai bahasa gaul ini kan. Menurut Habib bagaimana ini bahasa gaul sendiri, definisinya apa itu? Menurut saya bahasa gaul itu Pak lebih ke arah bagaimana kita mengekspresikan sesuatu itu dengan lebih leluasa Pak. Maksud leluasa itu berarti lebih mengena gitu pada sesuatu, gimana itu? Lebih mengena ke perasaan lawan bicara kita. Oh itu, iya. Apalagi bahasa gaul ini kan berbeda-beda tiap generasi Pak. Jadi kita bisa mengenai sesama angkatan generasi saya sendiri Pak untuk mengobrol secara bahasa gaul. Oh iya, benar. Berarti zaman saya sendiri itu zaman 90-an tidak ada bahasa gaul yang sekarang, seperti ada yang namanya tuh contohnya bucin segala macam, apalagi itu yang namanya apa, mungkin tahu ya, apalagi mungkin seperti bahasa-bahasa Inggris yang diresap ke bahasa Indonesia. Mungkin itu bahasa slang mungkin kalau seperti itu. Iya, slang itu Pak. Seperti which is gitu Pak. Jadi diserap, benar-benar diserap jadi WICIS. Padahal itu kan which dalam bahasa Inggris. Jadi dimasukkan ke dalam Indonesia langsung. Jadi mungkin dari bahasa gaul ini mereka itu untuk menunjukkan identitas mereka sendiri, kelompok sendiri begitu, atau gimana itu? Begitu Pak. Jadi dalam kalangan atas dan bawah pun ada bahasa gaul yang berbeda-beda Pak. Seperti yang kalangan atas tuh mungkin menggunakan kata-kata slang yang memang langsung dari bahasa Inggris. Iya. Jadi untuk kata-kata slang bahasa Inggris itu Pak ada kamusnya sendiri. Jadi untuk kita mengobrol dengan bahasa slang itu ada kata yang tertimpa dengan kata kamus yang asli. Jadi ada dua kamus untuk kata baku, itu ada namanya kamus Oxford Pak. Nah itu benar-benar untuk kata formal, kata baku. Nah untuk kata slang ini beneran atau bisa kita bilang kata gaul ini, ada namanya Urban Dictionary Pak. Mereka sudah dibuat terbitan suatu buku gitu? Bukan Pak, ini Urban Dictionary ini secara spontan gitu? Komunitas anak-anak muda yang ini Pak. Jadi membuat definisinya sendiri. Jadi sekelompok orang itu tidak berkumpul Pak, maksudnya pada saat berbincang-bincang gitu ya, mengeluarkan gitu pendapatnya ya, bahwa satu kata ini akan mendapatkan satu definisi tertentu. Seperti mungkin yang agak kasar ya setahu saya Pak, homicide. Nah, itu artinya bunuh diri Pak. Gitu. Jadi dia homie itu artinya sesama teman. Dan side itu diambil dari suicide atau bunuh diri gitu Pak. Ya berarti ya itulah untuk sendiri untuk ke kalangan tertentu, misalnya ada yang lebih halus nggak, ada tahu nggak Habib, untuk yang bahasa yang lebih halus mengenai apa, misalnya untuk mengungkapkan sesuatu, misalnya perasaan perasaan kita, misalnya kalau sekarang ini bete, barangkali itu kan bete semua bahasa gaul juga itu. Bete sudah lama nggak ditelepon sama pacar misalnya kan, bete banget kan gitu kan. Bete itu barangkali itu salah satu bahasa gaul juga seperti itu ya. Seperti itu. Kalau untuk yang baik seperti senang ya, mungkin ya seperti mungkin pada zaman dulu itu ada yang namanya tuh apa, kalau zaman saya itu kan zaman itu ada emang gue pikirin misalnya kan, itu kan bahasa gaul kami itu asalnya. Atau misalnya ada lelucon yang tidak bikin lucu, bilangnya jayus aja misalnya, seperti itu. Pada zaman dulu kami itu seperti itu, itu tahun 90-an lah gitu kan, tahun 90-an. Nah sekarang mungkin dengan perkembangan zaman juga, dengan adanya era digital ini,
mungkin bahasa gaulnya ini bukan saja secara apa tulisan, mungkin di dalam bahasa istimewa tulisan juga mungkin ada bahasa gaul tersendiri. Ada seperti itu nggak, pemisahan seperti itu nggak? Mungkin Hmm. ada sih Pak, tapi untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari saya itu belum mengenai ke sampai Oh situ, iya. Pak. Mungkin di komunitas lain itu mungkin ada Pak. Mungkin cara untuk jadi viral gitu karena sering digunakan atau gimana tuh? Itu penyebarannya tergantung pada konteks dalam suatu komunitas itu sendiri Pak. Kan seperti saya bilang tadi, yang tingkat kasta atas gitu kan, kayak mulai dari pendapatan, bahkan beberapa hingga sampai sekarang itu rasisme masih ada Pak. Jadi itu hingga terbawa-bawa semua faktor itu termasuk Pak. Oh, berarti kan istilahnya kalau memang namanya bahasa gaul ini semacam justru ada penegasan-penegasan tertentu terhadap kejadian tertentu atau misalnya hal-hal tertentu bahwa ditegaskan memang ini memang separah inilah kejadian itu atau sebaik inilah kejadian itu, kan seperti itu ya. Iya Pak. Ya. Terus ini kalau misalnya menurut pendapat Habib ini gimana ini masalah penggunaan bahasa gaul ini misalnya dalam bahasa formal misalnya pada saat berpidato misalnya kan, itu gimana tuh? Menurut saya itu kurang cocok ya Pak, karena kalau dalam pidato itu kan konteksnya formal ya. Jadi kan beberapa orang itu menganggap itu bahasa gaul itu kasar. Contoh aja ini dalam menurut saya kan bahasa kasar itu adalah ketika lawan bicara kita itu merasa merasa tersinggung gitu. Nah, yang seperti ini contohnya terdengar kasar, emang anjay gitu Pak. Nah, itu kan emang serapan dari kata kasar, yaitu binatang, anjing ya Pak. Nah, itu sebenarnya mengekspresikan kekaguman, mengekspresikan kesenangan, mengekspresikan kesedihan, bahkan seperti jir. Nah, itu satu kata itu anjir seperti itu kan kekecewaan, kesedihan. Jir, itu bisa Pak iya. dengan mengeluarkan kata-kata dan nadanya yang berbeda itu langsung memiliki arti yang berbeda. Nah, itu menurut saya tidak cocok Pak di pidato-pidato yang formal gitu. Misalnya kalau ada seperti ini misalnya, jir, aku macam gini, maksudnya gimana tuh? Ya, itu mengungkapkan seperti apa tuh namanya tuh, mengungkapkan apa? Karena kecewa itu gimana tuh? Jir. Nah, itu kaget Pak. Kaget. Jir. Berarti saya bilang kurang cocok tuh dia. Jir. Nah, itu kecewa. Beda. Tergantung bagaimana nada kita. Jadi kan misalnya kalau orang yang benar-benar tidak tahu tentang bahasa gaul yang udah diperbaharui sekarang ini Pak, kan kesannya kasar gitu. Jadi saya kurang setuju tentang penggunaan bahasa gaul ini di konteks formal. Tapi kalau menurut saya nih bahasa gaul ini bukan hanya kasar aja, maksudnya tuh mungkin ada yang kasarnya, ada yang bagusnya juga secara spesifik barangkali bisa digunakan untuk hal-hal tertentu, misalnya kan terutama ya untuk berbicara seperti saya katakan tadi, itu adalah semacam penekanan terhadap hal-hal tertentu gitu kan. Jadi kalau menurut saya ini tidak perlu kita lihat dari konteks yang kasarnya aja. Kita lihat misalnya dari hal yang baiknya aja. Mungkin ada nggak pemasukan atau yang kata hal yang baik, misalnya kita merasakan kesenangan misalnya mendapatkan sesuatu, apa tuh misalnya tuh kita mendapatkan sesuatu, misalnya dapat hadiah misalnya kan, Europea seperti itu kan hal-hal yang baik tuh. Nah, hal yang baik itu kan tidak menyinggung orang lain kan, untuk ada perasaan pada diri sendiri itu kan seperti itu. Jadi menurut saya ini kesimpulannya Pak. Ya, kesimpulannya gimana tuh sekarang? Kata gaul ini lebih ke arah bagaimana suatu generasi itu mengekspresikan suatu kata-kata itu, suatu ekspresi dengan kata-kata miliknya sendiri dengan secara lebih bebas, lebih luas dan lebih mengalir ke generasi sesamanya. Ya, berarti sebagai generasi muda yang sedang mencari jati diri, mencari jati diri, mereka mengekspresikan dengan berbagai macam cara. Dan menurut saya sih mudah-mudahan banyak ada bahasa-bahasa gaul yang lebih ekspresif, kemudian lagi dan
artinya itu bukan kasar tapi yang lebih baik lagi, Iya. itu yang lebih baik lagi. Demikian barangkali itu ya, ya. Sehingga Ya. mungkin bisa antara generasi yang terbaru hingga generasi yang Iya. dulu-dulu itu bisa sama-sama memiliki bahasa gaul yang Bahasa sama. gaul yang sama barangkali ya. Iya. Lalu tuh gimana? Iya. Ya. Mungkin begitulah podcast kami kali ini, dan mohon maaf jika ada kekurangan kata saya atau kelebihan saya, karena itu dari Tuhan, kalau kekurangan itu dari saya. Ya demikian ya, terima kasih atas perhatian rekan-rekan Bapak dosen, terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.